Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ngrekli Venesia dari kelas 11 SIJA 1. Kali ini saya ingin melakukan presentasi melalui video mengenai materi konflik sosial dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Hal ini saya lakukan dikarenakan pada pertemuan sebelum-sebelumnya di pelajaran pendidikan Pancasila di kelas saya belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi secara langsung. Maka dari itu, saya melakukan presentasi melalui video ini atas izin Bu Tria selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk pemenuhan penilaian. Terima kasih. Baik, untuk materi pendidikan Pancasila yaitu mengenai konflik sosial, saya mengambil judul untuk materi presentasi saya kali ini adalah perselisihan ibu dan anak di media sosial. Yang mana untuk penjelasan lebih detailnya saya mengambil dari studi kasus Ratu Safia dan ibunya. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang konflik dari studi kasus yang saya pilih, yaitu mengenai Ratu Sofia dan ibunya. Yang mana sebelum masuk tahap itu, saya ingin menjelaskan konflik itu secara umum sendiri antara ibu dan anak. Yang mana konflik antara ibu dan anak sering terjadi karena adanya perbedaan usia, pengalaman, dan cara pandang. Pada awalnya, konflik ini bersifat pribadi pastinya, dan biasanya bisa diselesaikan melalui komunikasi dalam keluarga. Namun, konflik dapat berkembang menjadi konflik sosial ketika dibawa ke media sosial. Masalah yang awalnya hanya diketahui dalam keluarga menjadi konsumsi publik dan mulai melibatkan banyak orang. Nah, media sosial sering digunakan untuk menyampaikan pendapat atau bahkan membela diri. Ketika masing-masing pihak memiliki cerita yang berbeda, hal ini bisa memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama para netizen. Banyak orang kemudian ikut berkomentar atau bahkan cenderung memihak salah satu pihak. Nah, hal ini terlihat pada kasus perselisihan antara Ratu Sofia dan ibunya. Konflik yang awalnya cuma bersifat keluarga, akhirnya berkembang menjadi konflik sosial karena menyebar luas di media sosial dan menarik perhatian publik. Baik, setelah tadi saya sudah jelaskan mengenai latar belakang, kini masuk ke dalam bagian mengenai faktor pendorong terjadinya konflik pada studi kasus yang saya pilih, yaitu Ratu Sofia dan ibunya. Yang pertama di sini saya melampirkan mengenai yang pertama itu faktornya adalah perbedaan cara menyikapi masalah. Yang kedua yaitu adalah emosi pribadi yang tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga itu kurangnya komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Yang keempat itu ketidaksepakatan terkait hubungan dan lingkungan pergaulan anak. Yang kelima, perbedaan pandangan antara orang tua dan anak. Yang terakhir yaitu adalah sikap protektif orang tua terhadap anak. Di slide selanjutnya, saya melampirkan penjelasan sedikit untuk membantu teman-teman uh, agar lebih memahami maksud dari faktor-faktor pendorong yang saya lampirkan. Baik, di sini yang pertama itu adalah mengenai perbedaan pandangan antara ibu dan anak. Yang mana di sini saya melampirkan bahwa perbedaan usia dan pengalaman menyebabkan perbedaan cara memandang pilihan hidup dan hubungan pribadi. Nah, kalau masuk ke dalam kasus Ratu Sofia sendiri, pada kasus ini Sofia merasa dirinya diperlakukan tidak adil oleh keluarga. Sedangkan dari pihak keluarga merasa sikap Ratu Sofia ini sudah berubah. Nah, perbedaan cara melihat masalah inilah yang memicu terjadinya konflik. Lalu yang kedua, itu adalah sikap protektif orang tua terhadap anak. Yang saya lampirkan di sini adalah penjelasannya yaitu kekhawatiran orang tua terhadap perubahan sikap anak menjadi pemicu munculnya konflik. Nah, kalau dikaitkan dengan kasus yang saya bahas kali ini, itu keluarga itu merasa khawatir terhadap hubungan Sofia dengan pasangannya yang memiliki perbedaan usia cukup jauh, sehingga orang tua tuh cenderung bersikap lebih membatasi dan lebih protektif. Lalu yang ketiga itu ada ketidaksepakatan terkait hubungan dan lingkungan pergaulan anak. Di sini saya lampirkan penjelasan mengenai orang tua dan anak memiliki penilaian yang berbeda terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Di sini penjelasan mengenai poin ini sudah sangat terbukti oleh kasus yang saya sedang bahas kali ini. Yang mana
Perbedaan pendapat mengenai hubungan ratu dengan pasangannya membuat konflik semakin besar karena keluarga menilai lingkungan tersebut tuh ternyata harusnya ya memang kurang baik, kurang sesuai jika dilihat dari sudut pandang keluarga. Baik, selanjutnya, eh, selanjutnya itu poin keempat itu adalah kurangnya komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Di sini saya melampirkan yaitu masalah tidak dibicarakan secara mendalam sejak awal sehingga menumpuk menjadi konflik. Nah, di sini sudah sangat relate dengan kasus Ratu Sofia, yang mana kurangnya komunikasi yang baik membuat masing-masing tidak saling memahami, sehingga masalah ini semakin besar. Lalu yang kelima adalah perbedaan cara menyikapi masalah, di mana orang tua tuh cenderung ingin mengatur, sementara anak ingin menentukan keputusan sendiri. Dalam kasus ini, Sofia memilih keluar dari rumah sebagai bentuk respon, sedangkan keluarga mungkin ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir itu adalah emosi pribadi yang tidak terkelola dengan baik. Nah, emosi seperti marah, kecewa, takut memicu reaksi yang memperbesar konflik sejak awal. Nah, kalau misalkan disangkut pautkan dengan kasus Ratu Sofia, emosi dari kedua belah pihak ini membuat konflik semakin memanas dan sulit diselesaikan dengan kepala dingin. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai pembahasan faktor pendukung terjadinya konflik. Yang pertama itu adalah respon netizen yang bersifat menghakimi. Yang kedua itu adalah isu agama yang dibawa ke ruang publik. Yang ketiga itu perbedaan narasi yang disampaikan ke masyarakat. Yang keempat, kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Yang kelima, penyebaran ulang konten-konten oleh akun-akun lain. Dan yang terakhir adalah penggunaan media sosial sebagai sarana klarifikasi. Di sini ada sedikit penjelasan sederhana yang saya cantumkan agar teman-teman lebih memahami maksud dari poin-poin yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Yang pertama adalah penggunaan media sosial sebagai sarana klarifikasi. Masalah keluarga disampaikan ke publik sehingga menjadi konsumsi umum. Nah, kalau misalkan disangkut pautkan dengan kasus Ratu Sofia, media sosial digunakan untuk menyampaikan penjelasan dari masing-masing pihak antara Ratu Sofia sendiri maupun ibunya. Nah, hal inilah yang membuat masalah pribadi menjadi diketahui oleh publik. Lalu yang kedua itu adalah perbedaan narasi yang disampaikan ke masyarakat. Pernyataan yang saling bertentangan menimbulkan kebingungan dan perdebatan. Ratu Sofia dan pihak keluarga menyampaikan cerita dari sudut pandang yang berbeda-berbeda karena dari sudut pandang masing-masing, sehingga menimbulkan kebingungan dan perdebatan di kalangan masyarakat atau netizen. Lalu yang ketiga, itu ada isu agama dibawa ke ruang publik, yang mana ini tuh isu sensitif, memicu reaksi emosional dan polarisasi di masyarakat majemuk. Yang mana pernyataan dari pihak ibu Ratu Sofia yang menyinggung bahwa pasangan Ratu Sofia memiliki latar belakang agama yang dianggap tidak jelas, yang mana memicu reaksi yang lebih sensitif karena menyangkut nilai yang penting bagi masyarakat. Lalu selanjutnya, poin yang keempat adalah respons netizen yang bersifat menghakimi. Opini publik memperkeruh suasana dan menambah tekanan pada pihak terkait. Yang mana di sini banyak netizen memberikan komentar tanpa mengetahui keseluruhan fakta-fakta, sehingga memperkeruh situasi dan malah makin memperbesar konflik tersebut. Lalu poin yang kelima, kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Masalah pribadi terus disorot karena kehilangan privasi. Nah, pada masalah keluarga yang seharusnya bersifat pribadi ini menjadi terbuka dan umum, sehingga siapa saja merasa berhak untuk ikut berpendapat. Lalu yang terakhir itu adalah poin mengenai penyebaran ulang konten oleh akun-akun lain. Repost dan komentar membuat konflik terus muncul meskipun klarifikasi sudah disampaikan. Nah, konten terkait konflik tersebut disebarkan ulang oleh berbagai akun, yang mana sehingga jangkauan-jangkauan masalah ini semakin luas dan sulit dikendalikan.
Seperti itu kurang lebihnya. Baik, yang terakhir itu adalah mengenai pembahasan solusi yang dapat disarankan. Di sini saya merangkum solusi-solusi yang menurut saya cukup efisien menjadi 4 poin. Yang pertama itu adalah menyelesaikan konflik secara langsung dan tertutup, yang mana permasalahan sebaiknya dibicarakan secara langsung dalam keluarga tanpa melibatkan ruang publik, agar tidak memperbesar konflik dan menjaga privasi. Lalu yang kedua adalah menghentikan penyampaian pernyataan sepihak di media sosial, yang mana masing-masing pihak perlu menahan diri untuk tidak menyampaikan klarifikasi terbuka lagi, karena hal tersebut justru dapat memicu kesalahpahaman baru. Lalu yang ketiga adalah melibatkan pihak ketiga yang netral. Jika konflik sulit diselesaikan, terlebih sepertinya kalau dilihat dari konten-konten di sosial media, Ratu Sofia dan ibunya sama-sama keras gitu ya. Jadi dapat melibatkan pihak yang dapat dipercaya, seperti keluarga besar atau tokoh yang netral untuk membantu menengahi. Lalu yang terakhir itu adalah menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Nah, menggunakan media sosial sebaiknya digunakan dengan bijak, tidak untuk menyebarkan konflik pribadi agar tidak memancing reaksi negatif dari masyarakat. Kurang lebihnya itu saran yang bisa saya lampirkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Baik, setelah solusi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ingin menampilkan beberapa foto yang mana ini adalah sebagai pelengkap saja dari penjelasan saya sebelum-sebelumnya mengenai konflik keluarga Ratu Sofia yang sekarang ini sudah berkembang luas di ruang publik. Dari mulai konten ulang yang dilakukan oleh akun-akun lain, lalu foto yang kedua ini adalah screenshotan yang saya screenshot sendiri dari story Instagram mamanya Ratu Sofia. Lalu yang ketiga ini ada dari story Instagram adiknya Ratu Sofia. Dan yang keempat juga sama seperti itu, cuma bedanya dijadikan konten-konten oleh akun-akun lain. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari konflik yang saya bahas kali ini mengenai konflik sosial dari studi kasus Ratu Sofia adalah konflik antara ibu dan anak merupakan hal yang wajar, tetapi dapat berkembang menjadi konflik sosial ketika disertai perbedaan nilai dan penggunaan media sosial yang tidak bijak. Dalam masyarakat yang beragam, konflik semacam ini perlu dikelola dengan komunikasi yang tepat dan pembatasan ruang publik agar tidak memicu perpecahan. Penyelesaian konflik yang dilakukan secara langsung, tertutup, dan bertanggung jawab merupakan langkah yang penting untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri atas kesempatannya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.